Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui ada kemungkinan Jakarta macet lagi. Ini disebabkan ada banyaknya pelonggaran terkait terkendalinya pandemi COVID-19 di ibu kota. Kemacetan ini juga menjadi salah satu penyebab kualitas udara di Jakarta masuk 4 besar dalam kategori terburuk. Wagub DKI malah permalukan Anies soal macet dan polusi di Jakarta. Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Jakarta makin macet. Begitulah yang saya baca di berita. 4 tahun lalu ketika saya pergi ke Jakarta karena suatu urusan, macetnya sudah keterlaluan menurut versi saya. Begitu sumpek, sesak, padat merayap, dan yang terpenting sangat tidak cocok untuk healing. Ketika ada teman saya yang meminta saya untuk tinggal di Jakarta, saya langsung menjawab no way. Tidak pernah terbayangkan sedetik pun di pikiran saya untuk tinggal di Jakarta. Luas banget dan macet banget. Bahkan untuk liburan pun tidak cocok dengan selera saya. Dulu ada cerita lucu sewaktu saya menginap di rumah saudara saya di Jakarta Barat di sebuah komplek perumahan yang lumayan besar. Saya butuh jarum peniti. Itu sekitar 7-8 tahun yang lalu ketika marketplace masih belum marak. Ketika saya tanya di mana beli jarum peniti, dia sendiri pun tidak tahu di mana belinya. Kalau mau beli harus ke mall atau supermarket besar yang jaraknya lumayan jauh. Di kota saya tinggal semua ada, mudah didapatkan dan cepat. Di Jakarta, habiskan waktu 1 jam di jalan itu sudah biasa. Di kota saya tinggal 1 jam sudah bisa terbang kemana-mana. Saya tidak bisa bayangkan saat ini Jakarta macetnya seperti apa dengan asumsi jumlah kendaraan terus bertambah. Kita kembali ke topik sebenarnya. Dengan semakin macetnya Jakarta, kebijakan ganjil genap akan diperluas cakupannya. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Dinas Perhubungan atau Dishub sedang mempelajari rencana tersebut. Nanti Dishub akan mempelajari lagi dan pada waktunya akan diumumkan sejauh mana kebijakan ganjil genap akan diperluas, kata Riza. Menurut Riza, kemacetan terjadi karena imbas pelonggaran kegiatan setelah berstatus PPKM level 2 dan juga kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat. Baru-baru ini Jakarta kembali dinobatkan sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk. Menurut situs IQR, pada Kamis indeks kualitas udara atau Air Quality Index atau AQI di Jakarta berada di level 166 AQI US atau peringkat 4 dunia untuk kategori polusi udara terburuk. Peringkat pertama dipegang oleh New Delhi, India dengan AQI 191. Peringkat kedua dan ketiga dipegang oleh Karachi dan Lahore di Pakistan dengan AQI 174 dan 168. Peringkat kelima ditempati Wuhan dengan AQI 163. Jakarta macet dan kualitas udara buruk bukanlah hal yang mengherankan. Tapi sebulan yang lalu ada sebuah hal yang lucu. Anies memamerkan prestasi dapat menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Anies menyebutkan transformasi menjadi faktor kunci membaiknya tingkat kemacetan dan polusi Jakarta di antara kota-kota besar dunia selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2017. Bayangkan dalam waktu 5 tahun, kita turun dari posisi keempat kota termacet di dunia 2017, ke-7 2018, ke-10 2019, dan ke-31 2021. Dan 2021 kita di posisi 46 di dunia karena faktor-faktor itu, kata Anies. Ucapan Wagub DKI tentu saja mematahkan kebanggaan Anies dan mempermalukannya dengan telak. Kalau Anies sebut kemacetan Jakarta berkurang, kenapa kebijakan ganjil genap mau diperluas? Kalau polusi udara menurun, kenapa indeks kualitas udara sangat buruk? Polusi sebanding dengan banyaknya kendaraan di jalan. Semakin macet akan menyebabkan semakin parahnya polusi. Bisa jadi selama ini Jakarta berkurang macetnya karena PPKM dan WFH akibat pandemi sehingga banyak warga yang tidak beraktivitas di luar ruangan. Polusi udara pun lebih baik. Sekarang semuanya hampir full normal seperti pra-pandemi. Itu pula yang dipamerkan Anies dan jadi blunder saat ini. Kemarin sudah bangga bisa menurunkan kemacetan Jakarta dan sudah keluar dari kategori kota termacet dunia. Dengan pernyataan Wagub DKI, Anies seolah tertampar oleh kenyataan bahwa itu bukan prestasi Anies, melainkan cuma klaim yang kebetulan bisa diklaim karena faktor pandemi. Dan satu lagi, meluaskan kebijakan ganjil genap tidak akan selesaikan masalah kemacetan parah. Banyak orang bisa mengakali dengan mengganti plat nomor kendaraan atau membeli kendaraan baru. Hari ini mobil plat ganjil, besok ganti mobil plat genap.
Banyak yang mampu membeli, akibatnya jumlah mobil makin meroket dan makin macet. Mau ganjil genap di seluruh titik pun percuma. Bagaimana kalau menurut Anda? Andi Arief mengklaim tidak pernah menerima surat pemanggilan pemeriksaan dari KPK. Andi Arief juga menuding juru bicara KPK sudah membuat berita hoax yang merugikan dirinya. Kemudian Andi Arief menyebut akan memanggil Ali Fikri ke DPP Partai Demokrat dan sudah melaporkan masalah ini kepada anggota Komisi Demokrat untuk memanggil Ali Fikri. Asli mabok. Andi Arief mau panggil jubir KPK secara resmi ke DPP Partai Demokrat. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Ternyata memakai narkoba jenis sabu itu sangat berbahaya bagi tubuh. Itulah kenapa negara kita sangat melarang peredarannya. Sampai-sampai hukuman bagi pengedar sabu sangat berat, yakni maksimal hukuman meninggal. Sudah banyak kok di berita-berita pengadilan negeri memvonis meninggal pengedar sabu. Lantas seperti apa bahaya mengonsumsi narkoba berbentuk serbuk tersebut? Ada banyak guys. Di antaranya, pertama bisa bikin kecanduan. Kedua, meningkatkan masalah jantung. Ketiga, bikin sakau. Dan jangan salah-salah, ternyata si sabu ini tidak hanya merusak organ tubuh loh, tapi juga merusak pikiran. Orang boleh saja difabel, tunadaksa, tunarungu, tunanetra, dan tunawicara. Tapi ketika jiwanya normal, banyak yang berprestasi. Seperti Anggi Yudhistira yang menderita tunarungu sejak usia 10 tahun. Si Anggi ini sekarang sudah mendapat gelar magister atau S2 dan ia juga menjabat sebagai staf sus presiden. Akan tetapi ketika pikiran sudah rusak, mau selengkap apapun fisik seseorang, tidak ada gunanya lagi. Pasalnya pikiran itu ibarat sopir yang mengendalikan trek. Meskipun treknya merek Hino 700 series Provia SS1E yang harganya mencapai 1,3 miliar rupiah, tetap saja masuk jurang kalau sopir yang mengendarainya mabok. Nah uniknya, orang yang mabok ini justru dijadikan pengurus partai oleh Ketua Umum Partai Demokrat saat ini AHY. Tidak tanggung-tanggung politisi yang pikirannya terganggu itu, yakni Andi Arief, ditunjuk sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat. Entah apa alasan penunjukan terhadap orang yang pernah mengatakan Prabowo Jenderal Kardus tersebut. Apakah supaya ketika Partai Demokrat nanti benar-benar nyongsep ada kambing hitam, yakni Andi Arief sendiri? Ataukah karena tidak ada lagi yang bisa berkompeten dari Wan Andi itu? Karena dia ex pecandu sabu Ferguson, yang pada tahun 2019 lalu pernah ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkoba. Kalau melihat dari sudut pandang ekonomi, jelas rugi AHY menjadikan Andi Arief sebagai pengurus partai tersebut. Pasalnya, Partai Demokrat akan dicap sebagai partai yang kadernya pecandu narkoba. Kura-kura seperti PKS yang dicap sebagai partai korupsi sapi, karena salah seorang presidennya, yakni Lutfi Hasan Ishak, korupsi kuota impor daging sapi. Dan tidak hanya itu, kerugian yang dialami oleh Partai Demokrat